Saya sudah lama bertahun-tahun sakit dengkul dan belum ketahuan itu sakitnya apa. Akhirnya saya periksa ke dokter, katanya harus dioperasi. Nah, operasinya itu operasi apa namanya itu meniskus dan ligamen. Akhirnya saya bilang sama dokter, dok saya tidak mau operasi, saya mau pergi haji dulu sama umroh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Selamat datang kembali di POST atau Podcast Sahitur. Kita udah lama banget, ternyata kayaknya ada sekitar 3 bulanan, bahkan mungkin lebih ya kita nggak tag lagi atau belum ada cerita yang sudah lama belum kita angkat di podcast Sahitur. Nah, hari ini sesuai dengan janji kami akan mengundang salah satu alumni dari Sahitur yang sudah berhaji di Sahitur, dan kita akan dengerin cerita menarik dari beliau. Nah, kita langsung kenalan aja. Di sini ada Pak Watino. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Baik-baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oh Alhamdulillah iya, sehat. Sebelumnya kita ucapin selamat ulang tahun Bapak. Barakallah fi umrik. Terima Semoga kasih Bapak doanya. terus sehat, terus diberikan keberkahan, Amin. terus diberikan rezeki yang luas dan Amin. berlimpah insya Amin. Allah, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, beliau nih salah satu alumni saya. Itu waktu tahun berapa Pak? Hajinya Hajinya 2023 bulan Juni. 2023 Juni ya, keberangkatan 2023. Tapi sebelumnya Bapak kaget nggak? Maksudnya kayak tiba-tiba, oh ini ngapain sih nih Sahitur ngundang gitu ya? Iya, kaget, Boleh kaget. cerita gitu nggak Pak? Kaget. Kaget ya? Kaget. Ada apaan? Maka kok diundang gitu. Bapak berarti adalah salah satu alumni yang terpilih gitu ya, untuk berbagi kisah inspiratif Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau misalkan nanti dari Bapak Ibu yang punya kisah inspiratif mau cerita ke kita tunggu di Sahitur ya. Nah, nanti mungkin setelah Pak Watino ada seri-seri berikutnya gitu. Baik, Pak. Waktu itu Bapak mendaftar haji, ingat gak tahun berapa? 2018, 2018. Terus Bapak berangkat tahun 2023, 2023. Berarti waktu itu Bapak hanya menunggu sekitar 6 tahun ya? 5 tahunan. Oh, 5 tahun ya? 2018, 2023 berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun ya? Ngelek saya. Dalam waktu 5 tahun itu Bapak menyangka nggak sih Bapak tiba-tiba dipanggil? Misalnya dalam waktu 5 tahun tuh Bapak tiba-tiba udah ada panggilan haji, itu Bapak gimana perasaannya? Perasaan saya sih senang sekali. Awalnya saya kan dijadwalkan 2000 sama Pak Eko. Itu jatahnya katanya oke, saya tunggu. Dan ya bisa maju. Saya dengan doa-doa terus, semoga dimajukan, bisa dipercepat. Istri saya kaget. Papa, emang udah ada duitnya? Tenang aja. Oh, gitu. Itu namanya udah rezeki saya. Allah percaya kepada saya dan istri saya untuk ibadah haji tahun itu juga. Oke. Tapi sebelum saya pergi haji, saya umroh bulan Maret. Umroh bulan Maret itu. Umroh bulan Maret tahun 2023 tanggal 9 umrohnya. Terus saya bercita-cita sama istri saya, mari kita umroh dulu, berdoa di Raudhoh, di Ka'bah, di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Semoga doa kita terkabul untuk pergi haji tahun ini juga bulan Juni. Itu Maret, terus Juni tuh tiba-tiba dipanggil gitu ya? Iya, langsung. Mei-nya itu saya ditelepon. Mei-nya ditelepon mau berangkat apa tidak gitu. Sanggup apa tidak. Oke, akhirnya bulan Juni saya ada pertemuan itu, suruh daftar, langsung saya lunasi untuk ininya. Pergi haji, berangkat. Alhamdulillah tidak ada halangan apapun dan lancar-lancar aja untuk proses daftar hajinya sampai saya ke Mekah.
Jadi Bapak itu waktu itu daftar 2018, terus tiba-tiba di 2000 estimasi yang tadinya 2024 2025 itu tahu-tahu di 2023 udah dipanggil gitu ya. Iya, betul. Berarti memang itu the power of ya udah daftar aja dulu gitu ya, Betul. urusan nanti dipanggilnya kapan sama ya intinya pasti ada campur tangan dari Allah gitu ya Pak. Iya, betul. Nih kamu berangkat gitu kan. Betul sekali. Kalau boleh tahu Pak, motivasi Bapak, kenapa Bapak memilih Haji Plus? Kenapa Bapak udah deh saya daftar Haji Plus aja kalau gitu. Boleh tahu nggak Pak motivasinya Bapak nih kenapa saya akhirnya memilih untuk daftar haji gitu? Haji khusus sih ya sekarang. Haji khusus. Motivasi saya itu awalnya saya mau daftar itu dari teman saya waktu di masjid. Setelah sholat subuh saya berbicara ngobrol-ngobrol tentang haji. Tadinya saya juga mau daftar yang lama, yang reguler. Okay. Tapi ditawarin sama teman saya haji dari kalau punya duit mendingan plus kata gitu. Yaudah kalau emang ada nanti ya rezeki, insya Allah saya bilang mungkin saya akan yang plus aja karena usia saya juga udah makin tua kan 55. Oh, nah, waktu itu Bapak daftar 55. Kan? Pensiun kan 55. Nah takutnya kan makin tua fisik saya agak ini kan. Kedua dengkul saya itu sakit untuk apa naik tangga atau jalan itu agak ngilu. Khawatir di situ tadinya. Terus akhirnya tiba-tiba ya begitu pensiun ada rezeki nih. Saya lunasin langsung. Saya daftar haji, plus. Pokoknya haji, plus gitu ya. Plus. Terus begitu pensiun ada rezeki saya lunasin berangkat. Motivasi saya emang udah dari dulu. Oke, berarti intinya Bapak itu mendaftar haji waktu itu karena memang satu dari sisi fisik ya Pak. Karena kan tadi Bapak menyebutkan kaki yang sakit lah, terus usia yang makin menua gitu kan. Nah jadi Bapak memutuskan untuk ya udah deh saya daftar haji aja gitu. Tapi Bapak waktu rasa ingin daftar itu ada kekhawatiran nggak? Nih travel bener nggak nih gitu? Atau ada kekhawatiran kayak bener nggak ya saya daftar haji di sini atau gimana gitu? Ada kekhawatiran gitu nggak sih Pak? Kalau rasa khawatir ada ya, namanya manusia ya. Apalagi nyari duitnya itu susah ya. Iya. Ngumpulinnya dengan susah payah. Nanti kalau ketipu takutnya gitu kan. Terus akhirnya saya lama-lama ngeliat ada kenal orang sini Sahid, si Pak Hari Prakoso sama Pak Eko. Jadi saya percaya aja. Berarti jadi, intinya ada yang dikenal gitu ya Pak. Dari memang mungkin benar ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin salah satunya supaya Bapak meyakinkan diri untuk mendaftar di Sahitur, jadi harus ada personil yang kenal gitu ya di sini ya. Walaupun ada sedikit kekhawatiran, tapi ya akhirnya gimana Bapak perasaannya pas setelah menjalankan ibadah sama Sahitur? Senang sekali. Alhamdulillah. Prosesnya gimana di sana Pak? Kenapa? Prosesnya gimana di sana? Prosesnya apanya nih? Pada saat mulai dari berangkat gitu sampai itu mungkin Bapak mengalami pelayanan kami yang seperti ini gitu loh Pak. Dari Bapak sendiri mungkin bisa kasih, wah alhamdulillah ternyata Sahitur gini atau gimana gitu. Ya, alhamdulillah sih baik. Terpenuhi ya pelayanan yang menurut saya ya. Kalau menurut saya pribadi sudah oke lah dalam suasana pelayanan dari bisnya, pelayanan hotelnya, pelayanan di Mekahnya atau ibadah hajinya, di Musdalifahnya, di Madinah, itu udah oke semua sih. Ya, alhamdulillah. Kalau dokternya Pak, pelayanan dokternya juga oke juga. Saya sering sakit kepala minta obat sama dokter Taim sama Bu siapa? Yang dokter 2023 sama dokter Ria, iya. Gitu. 2023 berarti Bapak sering konsul juga ya. Berarti alhamdulillah di dalam satu rombongan itu ada dokter juga ya Pak. Bapak ingat nggak waktu tahun 2023 itu Bapak berapa orang? 150 jamaah. 150 jemaah. Petugasnya ada 11 orang. 11 orang. Di dalam situ ada berarti ada 2 dokter tadi ya Bapak sebutkan ya. Masya Allah. Berarti insya Allah sebetulnya ini cukup
ngebuat satu grup ya, satu grup keberangkatan untuk misalkan Bapak Ibu yang ingin mendaftar, mungkin juga bisa jadi sudut pandang bila kalau di Sahitur itu ya ada dokter, ada kiainya juga ya Pak ya, ada kiai, terus ada petugas operasional, terus ada pembimbing ibadah lagi, terus ada dokter tadi sudah saya sebutkan. Dan intinya adalah insya Allah semuanya dilayani gitu ya Pak ya. Mutawifnya juga ya. Nah, sebelum ke situ, saya pengen tahu Bapak waktu pada saat di perjalanan ibadah haji, pada saat di Arafah atau Mina, atau pada saat jumroh, itu ada kisah yang sampai saat ini Bapak tuh nggak akan lupa gitu, kejadian itu ada nggak? Kalau kejadian itu ya itu yang saya bilang dari sebelum umroh itu kan saya sakit dengkul tuh. Dengkul saya sakit, nggak bisa kalau digerakin tuh naik tangga atau jalan, terus ngilu-ngilu kan. Itu saya khawatir kan. Takutnya pada saat umroh tuh kalau sama haji kan perlu jalan jauh tuh, fisiknya perlu ini. Tapi alhamdulillah tuh saat umroh maupun haji kaki saya hilang rasa sakit, hilang sama sekali. Keajaiban gitu ya Pak? Hilang sama sekali. Ada sebuah keajaiban yang Bapak rasakan pada saat proses perjalanan haji. Itu selama 22 hari itu selama ibadah Bapak tidak merasakan sakit? Tidak. Lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Padahal itu saya bantuan Allah kali ya. Karena Allah saya ibadah haji karena Allah Ta'ala. Ridho karena Allah Ta'ala. Itu berarti sebelum Bapak berangkat, Bapak itu memang niat lillahi ta'ala, saya niat berangkat haji karena Allah saya ta'ala. Mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu ya Pak. Terus tiba-tiba selama perjalanan itu Bapak sama sekali nggak ngerasain apa-apa? Nggak ada rasain sakit. Sakit itu nggak ada? Sama sekali. Ya, happy banget, jalan, lari, tawaf, sa'i, kemana-mana oke. Lempar jumroh semuanya oke. Masya Allah. Lari-lari kecil juga oke. Enak banget deh. Enak banget ya Pak. Masya Allah Pak. Tapi Bapak nggak ada minum obat atau apa enggak, gitu? Enggak ada. Wah, saya justru nggak ada. Pak. Makanya itu di situ saya pergi haji atau umroh saat di Rudho sama di Mekah atau di Madinah itu saya berdoa sama Allah. Semoga semua penyakit-penyakit saya bisa hilang tanpa bekas. Itu maksud saya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini mungkin lebih kayak ke apa ya? Ketika kita ikhlas menjalani apa yang menjadi kewajiban kita ya Pak sebagai umat Muslim, ternyata Allah tuh nolong kita, Bapak Ibu kita. Allah tuh akan rangkul kita, Allah akan beri kita kekuatan gitu ya Pak. Malah saya sedikit, saya nggak tahu nih, ini cerita ini saya belum di-spill nih Pak. Saya belum di-spill, saya nggak tahu, makanya maksudnya wow, bisa suatu keajaiban yang tadinya kita sakit kaki gitu kan, sakit dengkul atau apapun itu, pas di sana malah hilang. Alhamdulillah. Masya Alhamdulillah. Allah. Kita berdoa di Raudah Mekah sama di makam Nabi Muhammad ya, Raudah ya gitu. Itu saya bercucuran air mata, sedih, nggak bisa dikata-kata lah apa yang saya berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak Allah tuh dekat sekali di situ sama saya. Alhamdulillah penyakit saya hilang. Intinya kita jangan takut ya Pak, jangan takut betul. Daftar dan ya lagi-lagi tidak ada manusia yang sempurna dan bersih dari dosa ya Pak. Betul. Tapi ternyata sampai sana semua kekhawatiran Bapak tuh malah Allah tuh malah ngasih tidak sebaliknya ada. Tidak ada ya, Masya Allah. Saya sudah lama bertahun-tahun sakit dengkul dan belum ketahuan itu sakitnya apa. Akhirnya saya periksa ke dokter, katanya harus dioperasi. Nah, operasinya itu operasi apa namanya itu meniskus dan ligamen. Akhirnya saya bilang sama dokter, dok saya tidak mau operasi, saya mau pergi haji dulu sama umroh. Oke. Jadi sebetulnya Bapak tuh udah disuruh rekomendasi dari dokter untuk operasi. Betul. Tapi Bapak memilih enggak deh dok, saya karena mau berangkat haji ya. Masya Allah, memang suatu keajaiban yang nggak disangka-sangka. Malah di sana sehat walafiat. Tapi kalau boleh tahu sekarang Bapak gimana kondisi kakinya? Oke. Tidak ada masalah. Allah, tidak ada masalah ya Allah, luar biasa. Oh ya, Pak, saya dari tadi belum tanya sama Bapak. Bapak tuh waktu berangkat haji
itu sendiri apa sama siapa? Berdua. Sama Ayang Beb. Sama Ayang Beb. Sama Ayang Beb guys gitu. Nah jadi mungkin selain itu kan cerita yang Bapak alami sendiri. Nah terus kalau cerita yang Bapak alami berdua sama Ibu itu sama Ayang Beb itu ada nggak? Mungkin karena kan pasti ada yang mau tahu nih ceritanya. Kalau cerita sama Ayang Beb itu lagi jalan-jalan muterin Ka'bah, itu ada orang tersesat, kakek-kakek. Orang tersesat itu dari mana? Malaysia. Mengasih tahu ke kita is Indonesian. Kakek itu orang Indonesia, ternyata kakek itu orang Padang. Orang Padang di kloternya kloter yang reguler dia, jauh dari mata kita. Akhirnya saya tanya, Bapak ada gelangnya nggak? Gelangnya nggak ada. Terus tanda ini nggak ada. Akhirnya, jadi dia tidak tanpa identitas nggak ada. Ini. Ternyata ditanya kakek itu, tadi dia ikut mobil bis bawa tas, semuanya ada di mobil. Jadi dia nggak pegang sama sekali. Dia nggak pegang sama sekali. Akhirnya bingung, terus ditanya-tanya, udah nggak bisa. Daripada saya nggak ini, saya bawa ke hotel, hotel saya nginap. Terus di lobi, saya nanya ke Bapak Asep. Pak Asep sebagai matap kan, saya tanya, Pak Asep ini gimana ini? Udah di lobi aja, nanti saya akan datang tadi gitu. Udah datang. Terus sebelumnya itu saya tanya dulu bapaknya, Bapak sudah makan atau belum? Saya lihat dia kelaparan nih, kayaknya udah pusing. Saya ambil jatah makan saya buat dia, buah-buahan segala macam, dengan lahap dia makan. Alhamdulillah. Terus akhirnya Pak Asep datang, saya bilang, Pak Asep tolong ini dong, Bapak ini ini tersesat tadi, nyasar. Ada orang Malaysia yang nemuin, kasih ke saya. Tapi orang itu orang Indonesia ya? Orang Indonesia yang itu, yang kesasar itu, orang Padang tuh. Ya udah akhirnya ditatap itu, sama Pak Asep dicari, diteleponin matapnya, ketemu. Akhirnya udah sama matap orang orang regulernya, udah ketemu sama Pak Asep semua, udah clear, saya naik ke hotel, berdua istri, udah urusan Pak Asep sama dia. Jadi ketemu sama melihat ini ya, mungkin cara koordinasi di lapangan gitu ya, ketemu orang. Mutoibnya ya namanya. Mutoibnya, terus Bapak menemukan suatu kejadian yang tiba-tiba ada orang tersesat, terus Bapak bantu. Nah mungkin ini salah satu wujud kenapa Allah tuh bantu Bapak, karena Bapak senang bantu orang. Iya. Mungkin seperti itu ya. Karena saya juga berpikir demikian. Kita berbuat baik, Allah akan menolong baik lagi. Iya, kan katanya barang siapa yang berbuat baik itu berbuat baik untuk dirinya sendiri, gitu. Betul. Masya Allah. Saya berpikiran begitu aja sama istri. Udah kita tolong Pak, kasih makan, kasih ini, udah jatah kita makanin. Kalau selain itu mungkin Bapak sama Ibu ketemu suatu misalnya tiba-tiba nih ada nggak dalam perjalanannya, biasa kan kalau suami istri itu pasti suka ada sedikit tanda kutip gesekan atau kayak gimana. Nah Bapak waktu sama Ibu tuh menjalani proses waktu saat hajian itu ada nggak ketemu hal-hal yang ibarat kata menjadi artinya sampai saat ini, oh iya kita jadi inget ya kisah itu tuh, gara-gara kisah itu kita jadi sekarang lebih baik gitu, ada nggak Pak? Kalau saya dan istri lancar-lancar aja ya, nggak menemukan yang itu ya. Memang dari dasarnya kecintaan kayaknya ya Pak, saling kecintaan gitu. Jadi lancar-lancar aja. Waktu tawaf, waktu sa'i, waktu wukuf, di Musdalifah lancar-lancar aja. Memang berdua aja tuh ya? Nggak ada masalah. Ya berarti tipsnya adalah gimana, kalau gitu kita ganti deh. Gimana tipsnya supaya Bapak sama Ibu nih dalam perjalanan haji jadi apa ya? Lancar. Saling lancar itu boleh tahu nggak? Kalau tipsnya itu kita harus saling percaya, menjaga kepercayaan istri dan juga suami. Dua-duanya saling mengerti. Ya Pak. Artinya dalam hubungan itu harus saling gitu ya. Saling mengerti dan menghormati sesama sepasang, ya kan. Masya Allah. Jadi kalau istri begini ya kita ngerti, suami begini dia ngerti gitu. Jadi itulah jadi lancar. Allah Maha tahu. Masya Allah. Pak,
Tadi kan Bapak udah nyeritain suatu hal yang keajaiban, peristiwa keajaiban, terus mungkin peristiwa yang menarik bersama pasangan gitu ya. Nah, saya boleh tahu nggak Pak, selama ibadah itu Bapak mengalami salah satu peristiwa yang mungkin orang-orang tuh takut berangkat ke sana. Itu mungkin kan ada istilah nanti dibalas atau kayak gimana. Nah, Bapak sendiri ngalamin nggak sesuatu hal yang ibarat kata kayak ditegur secara halus gitu pada saat ibadah haji kemarin? Ada nggak? Ada sedikit kali ya tegurannya. Sedikit, oke. Apa Jadi tuh Pak kalau boleh itu tahu? saya tadinya waktu mau sholat zuhur itu saya berpikiran saya sholat di hotel aja. Oke. Ternyata tiba-tiba kepala saya pusing, pilek, terus menggigil, Oke. demam. Udah dah, saya istirahat aja, sholatnya nanti gitu. Oke. Akhirnya mau istirahat juga nggak bisa. Di kamar sebelah dak dok. Bunyi Ada apa kayak tuh? renovasi. Oh, padahal tuh di hotel di sana Di ya? hotel, Kayak nggak mungkin ada yang renovasi gitu Nah kan? itu dia. Terus akhirnya saya putuskan lagi, ini teguran saya harus sholat ke masjid. Saya berangkat ke masjid. Udah berangkat, enak, nggak ada lagi rasanya. Nggak ada lagi, Ya, hilang gitu iya, ya? itu kayaknya teguran saya harus sholat di situ. Ngapain kamu di hotel gitu kali ya? Jadi mungkin suatu ada sedikit kayak sebetulnya tubuh kita tuh masih kuat, masih sehat, tapi Bapak tuh mungkin ada sedikit udah di kamar aja. Kayak mungkin pasti ada mager gitu atau gimana gitu ya Pak. Ternyata malah pas mau istirahat nggak bisa Nggak gitu bisa. ya, malah banyak berisik ini. Berisik, udah itu badan panas dingin. Oke. Akhirnya saya pergi ke masjid, alhamdulillah sembuh. Sembuh ya, lagi-lagi ya Lagi-lagi Pak. ya, itu dia. Ini berarti mungkin kayak Makanya, suatu teguran tapi jadi keajaiban gitu ya. teguran halus itu. Artinya enggak sih sebenarnya pun kalau kita ada sedikit khawatir ada balasan di sana, tapi sebetulnya bukan juga kayak teguran yang langsung yang mengerikan tiba-tiba mengerikan tuh enggak sih Pak ya. Nah enggak. mungkin ada untuk Bapak Ibu yang ngerasa khawatir nanti kalau ke sana gimana ya sebenarnya tuh nggak perlu takut. nggak perlu takut ya Pak, perlu walaupun ibarat kata ada, tapi pun nggak akan sampai yang gimana-gimana gitu Betul. ya Pak. Oke Pak, selanjutnya mungkin saya pengen tahu nih, setelah itu kan tahun 2023 kan Bapak berangkat, sekarang 2025. Apa yang momen damai yang Bapak rasakan pasca ibadah haji hingga hari ini yang membuat Bapak tuh wah ini membuat saya tuh semakin giat beribadah, misalkan setiap malam tidak putus sholat tahajudnya atau tiap hari Jumat ada amalan apa atau gimana gitu. Mungkin Bapak bisa cerita nggak sedikit kisah yang Bapak hingga sampai saat hari ini tuh Bapak tuh masih, karena ibadah haji tuh Bapak masih menjalankan itu. Perubahan ya? Iya, perubahan diri. Ya, perubahan diri saya ada banyak. Dulunya saya kan bermalas-malasan kalau sholat, kadang-kadang entar gitu kan. Terus namanya ke masjid juga jarang. Itu kalau masjid, nama ke masjid bisa dihitung dengan jari. Ya itulah, dengan ibadah haji ini saya begitu keluar dari Mekah atau Madinah, pulang ke Indonesia, itu saya berkomitmen saya harus berubah. Berubah dari yang dulu hingga sekarang harus lebih baik lagi. Harus sholat tepat waktu. Terus ngaji. Usahakan setiap 5 waktu sholat ada bacaan Al-Quran 1 lembar atau 2 lembar. Saya usahakan. Kalau dulu boro-boro ngaji, tidak pernah ngaji. Sekarang saya udah mulai ngaji, sholat malam juga udah mulai, terus tahajud, sholat tobat, sholat istikharah, sholat istiqo, terus sholat sunnah lainnya, itu saya sudah mulai belajar sedikit dengan teman-teman dari masjid, dengan adanya pengajian, taklim, itu saya sekarang mengikuti semua yang ada di masjid. Nah sekarang juga saya sebagai pengurus masjid. Dulu saya tidak mau terlibat. Tidak terlibat dengan masjid. Takut dulu.
masih memikirkan dunia. Nah sekarang ini saya akan berusaha untuk memikirkan akhirat. Tapi Bekal. yang Bapak rasakan dampaknya sekarang yang Bapak jalani dengan hal-hal seperti itu Diri saya tenang, tenang, damai. tenang dan Diri, damai. untuk jiwa saya ya. Iya. Jadi apanya tuh semuanya enak aja bawaannya. Tenang, damai. Siapapun berarti yang mencari kedamaian, peaceful ya. Ya. Mungkin bisa ini mungkin salah satu dari apa ya, kemabruran haji Pak katanya. Kalau kata Pak Kiai, Alhamdulillah, insya Allah. kata Pak Kiai kita, ibadah haji itu mabrurnya adalah setelah selesai proses ibadahnya. Jadi Berubah. kalau misalkan pasca haji perubahan kita terus continue, insya Allah kita mabrur Pak. Amin, insya Allah. Masya Allah. Selamat ya Pak. Amin. Oke, Bapak, setelah tadi kita ngobrol panjang lebar, aku pengen minta sedikit pesan dari Bapak untuk seluruh jemaah atau calon jemaah yang belum mendaftar haji, apa yang bisa ngasih pesan ke mereka untuk segera daftar gitu Pak? Kalau pesan-pesan saya, para jamaah segera daftar haji, jangan takut dan jangan khawatir akan terjadi apa-apa di sana. Dan kalau menunda-nunda, nanti akan rugi umur, rugi finansial, dan rugi fisik. Segeralah daftar. Yang penting daftar dulu, karena daftar itu kalau sudah daftar di sana sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala, sudah niat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Kalau belum daftar itu kita belum ada absen di sana. Belum ada absen. Gitu. Masya Allah. Jadi intinya daftar dulu aja. Daftar dulu aja ya, nanti segera. Gimana kata Allah jalannya pasti dibukain gitu. Pasti ya, dibuka. Dan jangan takut karena ya insya Allah pasti semuanya akan lancar, dimudahkan gitu ya semuanya. Pak. Apalagi kita kan mau jadi tamu Allah ya Pak. Betul sekali. Masa ibarat kata kita mau berkunjung ke rumah Allah, nggak mungkin Allah tidak memberikan yang terbaik ya kan untuk hamba-hambanya, untuk kaumnya gitu kan. Pasti kita insya Allah segalanya dipermudah gitu ya Amin, Pak. amin. Insya Allah. Oke Pak, saya tuh dari tadi sudah banyak ngobrol juga nih sama Bapak. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk Bapak karena sudah bersedia hadir di podcast Sahitur. Nah nanti mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin kita undang atau punya kisah seru, boleh banget untuk kontak kita di 08 111 90 2270 atau ke website Sahitur di sahitur.co.id. Nah untuk Bapak Ibu juga yang masih penasaran Sahitur seperti apa, bisa follow akun sosial media Sahitur @sahitur, atau bisa juga di TikTok, di Instagram, kita ada juga di Thread, ada juga di X. Itu semua kita alhamdulillah informasinya ada semua. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau tanya-tanya bisa langsung kontak kita. Atau ini salah satu yang alumni kita nih, Bapak Ibu yang yang udah join sama kita lama gitu ya Pak, dan dari umrohnya di Sahitur, haji di Sahitur. Bapak, kalau saya tanya sekali, Bapak mau nggak umroh atau haji lagi di Sahitur? Mau sekali. Mau sekali ya. Mau sekali. Masya Allah. Kalau boleh tahu Pak, nilainya berapa sih untuk Sahitur dari 10? Yang terbaik angka berapa? 10. 10? Nggak ada angka 100? Nggak ada, 10 aja. Berapa? Ya kalau menurut saya 10 aja lah. Masya Allah, kita sempurna dong Pak. Kita 9,5 deh. Kalau menurut saya emang udah terpuas semua ya. Masya Allah, terima Jadi kasih ya saya nggak ada kekurangan gitu loh. Masya Pelayanan Allah. Sahid nih. Oke. Jadi saya kasih 10. Oke, terima kasih Bapak untuk nilainya. Applause. Oke, Bapak Ibu, kita di penghujung acara
sudah selesai semua segmen cerita dengan Bapak Watino. Nah, yang beliau ini alumni 2023. Kita doakan semoga beliau tetap sehat ya, Amin, tetap amin, amin. berkarya, tetap Amin. bermanfaat untuk Amin. umat, dan yang pastinya tetap memberikan mendapatkan kedamaian atau kemabruran dari ibadah hajinya tadi. Amin, amin. Oke, semuanya Bapak Ibu, terima kasih sudah gabung di podcast Sahitur atau POST. Kita akan undang tamu-tamu berikutnya. Tolong jangan lupa terus stay tune di akun sosial media Sahitur atau di YouTube Sahitur. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.